Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, kita mulai saja. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin memiliki 3 jurusan. Yang pertama, bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang kedua, komunikasi dan penyiaran Islam (KPI). Yang ketiga, manajemen dakwah (MD). Visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Visinya yaitu menjadikan pusat pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi yang unggul dan berakhlak tahun 2025. Misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran profesional dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengasahan kepekaan terhadap masalah sosial kemasyarakatan yang berorientasi kedakwahan. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Di dalam BPI ini, bila kamu semester 5, kamu diharuskan memilih jurusan apa yang kamu minati, dan jurusan peminatan yang ada di Bimbingan dan Penyuluhan Islam itu ada 3. Yang pertama, penyuluhan agama Islam. Yang kedua, perawat rohani Islam. Yang ketiga, penyuluh sosial. Visi dan misi Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah, visinya yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam yang unggul di tingkat nasional dan berakhlak tahun 2025. Sedangkan misi bimbingan dan penyuluhan Islam yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan bidang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengasahan kepekaan terhadap masalah sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan bidang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Sedangkan profesi dan lapangan kerja setelah kita lulus dari bimbingan dan penyuluhan Islam, yaitu bila kita mengambil peminatan penyuluh agama Islam, kita akan menjadi
pembimbing atau konselor agama, pembimbing haji dan umroh, membimbing bintal atau pembinaan mental. Kita juga bisa kerja di Polri dan instansi pemerintahan, keluarga sakinah, kerja atau karir, dan sosial keagamaan. Sedangkan bila kita mengambil peminatan perawat rohani Islam, kita akan bekerja di terapis Islam, perawat rohani Islam atau warois di rumah sakit, ataupun bekerja di lapas. Sedangkan bila kita mengambil peminatan penyuluh sosial, kita kemungkinan akan bekerja di penyuluh agama keluarga berencana, BKKBN, atau penanggulangan narkoba, BNN, dan juga kita bisa kerja di sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Itulah sedikit yang bisa saya jelaskan tentang jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, KPI. Di dalam KPI, kamu akan memilih peminatan yang ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Peminatannya ada 3, yaitu 1. Jurnalistik, yang kedua public relation, yang ketiga broadcasting. Sedangkan visi dan misi komunikasi dan penyiaran Islam, KPI, visinya yaitu 1. Pusat pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang unggul di tingkat nasional dan berakhlak tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam upaya mengembangkan dakwah Islam dengan berbasis ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan bidang komunikasi dan penyiaran Islam dengan lembaga terkait. Sedangkan profesi dan lapangan kerja setelah kita lulus dari jurusan komunikasi dan penyuluhan Islam, yang pertama kita bisa kerja di praktis dakwah seperti dai atau penceramah, penyuluh agama, ataupun wartawan, pengelola media, bidang broadcasting, penyiaran, sutradara, dan produser film dakwah. Sedangkan di dalam bidang public relation, kita bisa kerja di public relation officer, public speaking, pembawa acara, host, peranata humas instansi pemerintah ataupun di swasta. Sedangkan yang kedua, praktis media online,
seperti web admin, cyber media, pengelola radio dan TV dakwah dengan teknologi streaming berbasis multimedia. Sedangkan yang ketiga, kita bisa bekerja di tenaga pendidik seperti akademisi, peneliti, ilmuwan di bidang dakwah dan komunikasi. Ya, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi yang mau masuk ke jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Yuk, masuk sekarang juga. Ya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jurusan manajemen dakwah MD. Apabila kamu semester 5, kamu akan memilih peminatan. Peminatan yang ada di manajemen dakwah itu ada dua. Yang pertama, manajemen haji dan umroh. Yang kedua, manajemen kelembagaan Islam, seperti manajemen zakat, infak, sedekah, atau bahasa kerennya yaitu filantropi Islam. Sedangkan visi dan misi jurusan manajemen dakwah yaitu visinya yaitu terwujudnya program studi manajemen dakwah yang unggul di tingkat nasional dan berakhlak dalam bidang manajemen dakwah tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen dakwah. Yang kedua, menyelenggarakan studi-studi baru tentang manajemen dakwah baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas manusia untuk merumuskan konsep-konsep baru dalam bidang manajemen dakwah. Yang ketiga, melakukan studi ataupun sebuah riset tentang manajemen dakwah untuk menemukan relevansi dan nilai daya guna fungsional dalam kegiatan dakwah Islamiyah. Yang keempat, menyiapkan kader mudabbir profesional dalam bidang manajemen dakwah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan profesi dan lapangan kerja setelah kita lulus dari jurusan manajemen dakwah, kita bisa bekerja di pengelola lembaga dakwah seperti profesi konsultan, staf ahli, manajer di lembaga atau staf ahli dakwah seperti di masjid, majelis taklim, keagamaan, yayasan islami, tur perjalanan haji, umroh, dan religi, wisata religi, event organizer. Yang kedua, kita bisa bekerja di ilmuwan dakwah seperti akademisi, peneliti, staf atau instansi pemerintah yang terkait perencanaan dan pengolahan, instansi pemerintah yang terkait perencanaan dan pengolahan kelembagaan, ilmuwan dakwah. Sedangkan yang ketiga, kita bisa bekerja di entrepreneur, pengusaha yang menguasai manajemen Islami. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manajemen dakwah. Salah kata mohon dimaafkan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.